Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Salatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi sidqi wa wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Amma ba'd. Segala puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam marilah kita hadiahkan pada junjungan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Yang kami hormati Bapak dosen pengampu filsafat ilmu, Bapak Dr. Usiono MA, dan yang saya banggakan dan yang saya sayangi teman-teman satu kelompok di kelompok 10. Di kelompok 10 ini kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya sendiri, saya Muhammad Abdillah Khairi, bertugas sebagai moderator dan pemateri. Yang kedua adalah Rifda Ramadina, dan yang ketiga Farhana. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam materi yang pertama. Abdillah, menurut kamu apa sih metode ilmiah itu? Menurutku metode ilmiah itu cobalah kita bagi 2 kata, metode dan ilmiah. Metode itu dia berasal dari bahasa Yunani, yaitu metodos dan meta, yang artinya sesudah atau di atas. Sedangkan kata yang kedua adalah ilmiah. Nah, ilmiah itu dapat kita artikan sebagai pengetahuan yang memiliki dasar pembenaran, yang bersifat sistematik dan intersubjektif. Nah, coba kita ambil pendapat-pendapat dari para ilmuwan, yaitu dari Almak tahun 1939 yang disebut metode ilmiah itu, yang pendapatnya adalah cara menerapkan prinsip-prinsip logis terhadap penemuan, pengesahan, dan penjelasan kebenaran. Ada juga yang berpendapat tentang metode ilmiah ini, yaitu Sudarminta di tahun 2002. Menurutnya metode ilmiah itu adalah prosedur atau langkah-langkah sistematis yang perlu diambil guna memperoleh pengetahuan yang didasarkan atas persepsi indrawi dan melibatkan uji coba hipotesis serta teori secara terkendali. Nah, menurutmu Abdil, apa sih jenis-jenis atau tipe dari metode ilmiah ini? Nah, untuk pembagian metode ilmiah dan macam-macamnya, menurut Suyono Sumargono, metode ilmiah ini terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama adalah metode ilmiah yang bersifat umum, dan yang kedua adalah metode penyelidikan ilmiah. Metode ilmiah yang bersifat umum itu terbagi lagi menjadi 2. Metode analitik sintesa, yaitu metode yang gabungan dari metode analisa dan metode sintesa. Dan ada juga metode non-deduksi. Metode non-deduksi ini merupakan gabungan dari metode deduksi dan metode induksi. Nah, jadi metode yang kedua tadi adalah metode penyelidikan ilmiah. Metode penyelidikan ilmiah ini dapat dibagi jadi 2 juga. Nah, yang pertama metode penyelidikan yang berbentuk daur atau metode siklus empirik, dan metode vertikal atau yang berbentuk garis lempang yang bisa disebut metode linear. Jadi itulah pembagian dari metode ilmiah, yaitu ada 2, metode ilmiah yang bersifat umum dan metode penyelidikan ilmiah. Nah, tadi kan kalian sudah bertanya sama aku, yaitu tentang metode ilmiah. Nah, sekarang aku bertanya coba, apa sih itu ilmiah? Tadi kan sudah metode ilmiah, sekarang apa sih itu ilmiah? Nah, penjelasan ilmiah adalah pernyataan-pernyataan mengenai masing-masing karakteristik sesuatu serta hubungan-hubungan yang terdapat di antara karakteristik tersebut. Nah, juga dapat kita artikan sebagai pelengkap dari permulaan dalam penelitian dari suatu yang dicatat untuk disusun dan suatu hipotesis yang baik dan menarik. Nah, ada beberapa jenis dari penjelasan ilmiah itu. Yang pertama, genetic explanation. Penjelasan tentang sesuatu dengan cara melacak sesuatu tersebut dari awalnya ataupun asalnya. Yang kedua, intentional explanation, yaitu penjelasan tentang suatu gejala dengan melihat hal-hal yang mendasarinya ataupun hal yang menjadi tujuannya. Yang ketiga, dispositional explanation, yaitu
penjelasan tentang suatu gejala dengan melihat karakteristik ataupun sifat dari gejala tersebut. Yang keempat, questioning explanation, yaitu penjelasan yang sesuatu gejala dalam konteks keseluruhan dari suatu sistem ataupun gejala yang lebih luas. Yang kelima, functional explanation. Nah nih, kan ada kebaca di sini langkah dan prosedur dalam metode ilmiah. Jadi, bagaimana langkah dan prosedur dalam metode ilmiah? Oke, baik. Intisari dari metode ilmiah ini dapat kita sebutkan adanya gabungan penggunaan akal dan pengalaman indrawi, sehingga gabungan tersebut mewarnai dalam langkah serta prosedur metode ilmiah tersebut, yaitu diantaranya yang pertama, mengidentifikasi dan merumuskan masalah, yang kedua, menyusun kerangka pemikiran, yang ketiga, merumuskan hipotesis, yang keempat, menguji hipotesis, yang kelima, menarik kesimpulan. Nah, dari penelitian ilmiah ini harus memenuhi beberapa kriteria juga, yaitu diantaranya yang pertama, menyatakan tujuan secara jelas, yang kedua, rigor ataupun kukuh, yang ketiga, menggunakan landasan teoritis dan metode pengujian data yang relevan, yang keempat, mengembangkan hipotesis yang dapat diuji dari telaah teoritis atau berdasarkan pengungkapan data. Yang kelima, yaitu mempunyai kemampuan untuk diuji ulang atau replikasi. Yang keenam, memilih data dengan presisi ataupun sehingga hasilnya nanti bisa dapat dipercaya. Yang ketujuh, menarik kesimpulan yang dilakukan yang secara objektif. Yang kedelapan, melaporkan hasilnya secara parsimoni ataupun simpel. Yang kesembilan ataupun yang terakhir ini adalah temuan penelitian ini dapat digeneralisasi. Nah, Farhana, aku mau nanya nih, menurutmu siapa sih tokoh utama ataupun perintis dari metode ilmiah ini? Dari buku filsafat ini, aku baca di situ ada perintis yang namanya Francis Bacon yang berfilsuf berkebangsaan Inggris. Dan ada beberapa gagasan utama Francis Bacon dalam merumuskan pemikirannya, di antara lainnya: 1. Ilmu pengetahuan adalah kekuasaan. 2. Landasan filsafat Bacon menjadi manusia penguasa kekuatan alam dengan menemukan dan penciptaan ilmiah. 3. Filsafat harus dipisahkan dari teologi, bukannya dicampur sebagai skolisme. 4. Psikolisme berisi profesi. 5. Bacon menganggap remeh psikologisme Aristotle serta memandang rendah matematika, dikarenakan dua metode tersebut tidak cukup eksperimental. 6. Pusat pemikiran tersebut oleh Bacon dinamakan bola atau berhala. Nah, jadi itu aja yang saya ketahui dari buku filsafat ilmu ini tentang Francis Bacon. Karena kita mau nanya, gimana sih sikap ilmiah yang seharusnya ataupun semestinya dimiliki oleh peneliti? Jadi, sikap ilmiah dapat diartikan sebagai suatu sikap yang diarahkan untuk mencapai suatu pengetahuan ilmiah yang bersifat objektif, bebas dari prasangkaan pribadi, dan dapat dipertanggungjawabkan secara sosial, serta hal yang tidak diabaikan adalah dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Dan di sini ada aku baca tentang 6 karakter sikap ilmiah yang harus dimiliki ilmuwan, yaitu: 1. Tidak ada rasa pamrih. 2. Bersikap selektif. 3. Adanya rasa percaya. 4. Adanya sikap yang berdasar pada suatu kepercayaan dan dengan rasa pasti. 5. Adanya suatu kegiatan rutin. 6. Seorang ilmuwan harus memiliki sikap etis atau akhlak. Dan di sini juga ada beberapa hal yang harus dimiliki oleh seorang ilmuwan, yaitu: 1. Kejujuran dan kebenaran. 2. Tanggung jawab. 3. Setia. 4. Sikap ingin tahu. 5. Sikap kritis. 6. Sikap independen atau mandiri. 7. Sikap terbuka. 8. Sikap rela menghargai karya dan pendapat orang lain. 9. Sikap menjangkau ke depan. Farhana, tadi dirimu udah bilang sikap independen kan? Nah, seperti apa sih sikap independen itu? Bisa diartikan? Menurut yang aku baca, sikap independen adalah
sebagai sikap mental yang tidak dipengaruhi oleh hal-hal yang dapat mengganggu keseimbangan proporsional, sehingga memungkinkan seorang individu untuk memiliki integritas dan bertindak secara objektif serta menerapkan spektisme proporsional. Bisa dikatakan sebagai sifat mandiri. Iya. Nah, dari pembacaan pertanyaan-pertanyaan kami tadi maupun jawaban yang kami ajukan tadi, yang kami paparkan, bisa kami tarik kesimpulan mengenai metode ilmiah ini. Yang pertama, dari pengertian metode ilmiah ini, metode ilmiah juga diistilahkan dengan metode penelitian, yaitu syarat utama dalam menghasilkan produk ataupun temuan yang dihasilkan oleh seorang ilmuwan. Nah, pembagian metode ilmiah ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, metode ilmiah yang bersifat umum. Yang kedua, metode penyelidikan ilmiah. Nah, selanjutnya penjelasan ilmiah. Penjelasan ilmiah adalah pernyataan-pernyataan mengenai masing-masing karakteristik sesuatu serta hubungan-hubungan yang terdapat di antara karakteristik tersebut. Juga kita dapat artikan sebagai pelengkap dari permulaan dari suatu penelitian yang dicatat maupun disusun secara baik dan menarik. Nah, kemudian langkah-langkah maupun prosedur dalam metode ilmiah ini, yang pertama, mengidentifikasi dan merumuskan masalah. Yang kedua, menyusun kerangka pemikiran. Yang ketiga, merumuskan hipotesis. Yang keempat, menguji hipotesis. Dan yang kelima, menarik kesimpulan. Selanjutnya, tokoh ataupun perintis dari metode ilmiah ini yaitu Francis Bacon. Dan sikap ilmiah yang seharusnya ataupun semestinya ada, yang pertama, tidak ada rasa pamrih ataupun disinterestedness. Yang ketiga, dispositional explanation, yaitu penjelasan tentang suatu gejala dengan melihat karakteristik ataupun sifat dari gejala tersebut. Yang keempat, rationing explanation, yaitu penjelasan yang dihubungkan dengan alasan mengapa sesuatu itu bisa terjadi ataupun sesuatu itu dapat dilakukan. Yang kelima, functional explanation, yaitu penjelasan dengan suatu gejala dalam konteks keseluruhan dari suatu sistem ataupun gejala yang lebih luas. Yang keenam, explanation through empirical generalization, penjelasan yang dibuat dengan cara menyimpulkan hubungan antara sejumlah gejala. Nah, yang ketujuh, yang terakhir ialah explanation through formal theory, penjelasan yang menekankan pada adanya aturan, hukum, ataupun prinsip yang pada umumnya terbentuk melalui deduksi. Nah, beberapa jenis penjelasan ilmiah ini membantu kita dalam menguraikan proses penelitian yang sedangkan dilakukan sehingga apa yang dijelaskan ataupun kita presentasikan dapat mudah dipahami dengan sistem terukur. Peneliti ataupun mahasiswa juga dapat memilih jenis penjelasan tersebut yang sesuai dengan gejala ataupun permasalahan yang ditelitinya. Diskusi dari kelompok 10, semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya sebagai moderator dan teman-teman saya sebagai pemateri, kami mengundurkan diri. Wallahu a'lam bishawab, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.